Perjalanan kali ini saya lakukan bersama ibu negara tercinta atau ayah tercinta. Kami berdua melakukan perjalanan dari rumah kami di Wonosobo menuju ke arah Dieng Plateau. Tujuannya adalah untuk piknik. Selain piknik juga untuk bulan madu tentunya, untuk menikmati kebersamaan kita. Kita berdua start dari rumah di Wonosobo itu sekitar jam 12 siang dengan mengendarai Vespa butut tua tahun 62, tapi tua-tua keladi yang tidak murahan, walaupun sebagian orang menganggapnya itu adalah murahan. Dengan berbekali mesin yang sudah dioprek-oprek oleh Master Ajifas dari Magelang, kita berdua berboncengan menaiki tanjakan Dieng yang terkenal terjal, terutama di tanjakan 15%. Seminggu sekali touring pokoknya lah, bulan madu. Vespa Ajifas baru kali ini buat nanjak Dieng berboncengan. Tanjakan 15%, boncengan gigi 2. Sambil menikmati kedahsyatan mesin dari Ajifas, kita juga menikmati pula keindahan alam di sepanjang perjalanan menuju ke arah Dieng Plateau. Tidak lama kemudian, atau lebih tepatnya sekitar 30 menit kemudian, kami tiba di Dieng pada pukul jam setengah 1 atau 12.30 waktu Indonesia Barat. Tidak lupa kami berhenti dulu di minimarket untuk berbelanja segala macam kebutuhan semacam makanan ringan, makanan berat maupun minuman ringan. Ibu negara memang selalu memperhatikan hal-hal sekecil apapun ya. Contohnya yang barusan saya sebutkan tadi, mulai dari makanan pun dia sudah memikirkannya, bahwa suaminya itu seneng ngemil alias seneng camilan. Oke lah, akhirnya perjalanan kami lanjutkan untuk menuju ke komplek Candi Arjuna melalui pintu sebelah kulon atau Dieng Kulon. Di sana kami bermaksud untuk menyewa sebuah penginapan yang bernama Dieng Kul dengan bentuk bangunannya yang klasik,
Saya menyebutnya klasik karena kalau dikatakan rumah adat Jawa yaitu joglo juga bentuknya tidak seperti joglo, tapi kok bangunannya menggunakan bahan-bahan kayu. Ya udah, saya menyebutnya penginapan dengan desain klasik. Walhasil penginapan yang bernama Dieng Gul dengan bangunan klasik itu ternyata sudah penuh sampai tanggal 30 Juni, alias sudah full booking di semua kamar. Sekedar informasi tambahan bahwa penginapan itu disewakan per klaster. Setiap klaster itu memiliki 2 tingkat dan 2 kamar, 1 dapur dan 1 ruang tamu. Kalau menurut pihak hotel sendiri, kamar itu diperuntukkan untuk maksimal 6 orang. Itu peraturan yang ada di dalam penginapan Dieng Gul tersebut. Untuk harga 1 malamnya dihargai 700.000 untuk dalam keadaan weekend atau liburan. Sedangkan untuk hari-hari biasa mereka menghargainya seharga 500.000 per malam. Untuk sebuah klaster penginapan dengan 2 kamar, 1 dapur, 1 ruang tamu, saya rasa harga 500.000 sampai 700.000 itu sudah sangat-sangat murah. Apalagi pihak penginapan sendiri mengizinkan hingga 6 orang untuk tinggal di setiap klaster tersebut. Ibaratnya kalau boleh dihitung itu 100.000 untuk 1 orang, iya kan, 120.000 untuk 1 malam 1 orang. Kalau kita ngukurnya urunan. Oke lah, karena mungkin saya belum booking duluan, karena memang kalau kondisi Dieng Plateau itu di setiap long weekend atau weekendnya itu sudah harus jauh-jauh hari booking penginapan sebelumnya. Bahkan penginapan Dieng Gul ini juga sudah jauh hari di booking 2 minggu sebelumnya, hingga akhirnya saya tidak bisa mendapatkan kamar di penginapan tersebut, yaitu penginapan Dieng Gul dengan gaya atau arsitektur klasik. Oke lah, karena penginapan Dieng Gul sudah penuh semua, akhirnya kami melanjutkan perjalanan untuk mencari-cari penginapan lagi. Walhasil kami berkendara Vespa tua untuk menuju ke arah Desa Sembungan, yaitu letaknya tepat berada di bawah kaki Bukit Sikunir. Desa Sembungan adalah merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa yang dihuni manusia. Maksudnya yang ada sebuah desa di ketinggian 2300 mdpl kurang lebih. Ketika sampai di Desa Sembungan, kami berdua menemukan sebuah penginapan yang bernama Homestay Cahaya Sikunir, yang jika dilihat dari luarnya ini bentuknya. Jika dilihat dari luar memang Homestay Cahaya Sikunir itu tidak menarik ya, kayak seperti bangunan rumah biasa, bangunan sebuah keluarga biasa yang kemudian dijadikan sebagai penginapan. Walhasil akhirnya kami putuskan untuk menginap di situ karena memang hanya tersisa 1 kamar di tempat itu, yaitu di Cahaya Sikunir. Akhirnya setelah proses pembayaran selesai dengan seharga 500.000 untuk 1 malam di long weekend atau di weekend, sedangkan untuk harga 350.000 per malam untuk hari-hari biasa, saya rasa itu cukup murah untuk sebuah penginapan dengan kualitas atau dengan mendapatkan view atau pemandangan yang luar biasa. Posisi kamar yang kami dapatkan tepatnya terletak di lantai paling atas, yaitu di lantai 2. Begitu memasuki pintu kamar, kita langsung berhadapan dengan anak tangga untuk menuju ke arah kamar kita, disuguhi dengan pemandangan Telaga Cebong atau Danau Cebong. Kondisi kamar lumayan luas, mungkin kalau dilihat ukuran sekitar 5 meter kali 3 meter, dengan kamar mandi dalam tentunya,
kamar mandi dalamnya fasilitasnya juga ada bathtub, air hangat, kloset duduk, dan tentunya shower. Di depan kamar ada sebuah balkon yang bisa digunakan untuk nongkrong dan memandang danau dan memandang Bukit Sikunir dari kejauhan yang tampak berdiri gagah dengan kokohnya. Kondisi kamar sendiri cukup bersih, kondisi kamar mandi juga cukup bersih. Namun sayangnya kondisi di seluruhan penginapan, di dalam penginapan itu sendiri kurang agak mendapatkan privasi. Karena kita harus berinteraksi dengan orang lain yang menginap di situ juga setiap kita mau keluar masuk penginapan atau bahkan keluar masuk kamar. Kalau menurut saya hal ini mungkin cukup wajar karena memang basicnya itu adalah sebuah rumah tinggal yang kemudian akhirnya dijadikan sebagai penginapan. Jadi bentuk dalamnya rumah itu sangat mirip dengan rumah tinggal sebuah keluarga bahagia ya. Ada kamar-kamar, mungkin ini dulunya dipakaikan sebagai kamar anak, kamar orang tua, kamar pembantu, atau mungkin kamarnya adik dan lain sebagainya. Dan akhirnya disulap menjadi sebuah penginapan. Ya memang untuk keprivasiannya ketika di luar kamar saya kurang mendapatkan feel yang baik. Tapi untuk keprivasian ketika di dalam kamar itu sudah sangat baik. Chris, kondisi jelas. Ini tidak pakai action kamera, tapi pakai HP ya. Jadi suaranya nanti agak gempresek gimana. Itu karena belum ada mikrofonnya. Kondisi Dieng semalam ternyata full bludak ya, full lokasi Diengnya itu juga full penginapan, terus lokasi daerah Sikunir, desa Sembungan juga full penginapan, dan perkempingannya juga full semua. Luar biasa, pesona Dieng masih tetap mempunyai daya tarik sendiri. Ini arah tikungan maut sepanjang jalan ini ya. Ini dari Karangkobar menuju ke arah Kalibening, Batang, Banjarnegara menuju ke arah Batang. Daerah sini memang terkenal dengan tikungan mautnya dan jalan yang bergeronjalnya. Jadi bagi kalian yang lewat sini wajib berhati-hati dan persiapkan mesin motormu, terutama rem untuk turunannya. Untuk tanjakan jelas tenaganya. Oke lah penonton yang baik hati dan budiman sekalian, ngomong-ngomong ini dari tadi suara saya itu tidak saya matikan ekonya ya, masih pakai efek ruangan. Nah, ini harus sekarang efek normal. Oke lah, mungkin kali ini review hotel yang saya lakukan adalah mungkin agak gagal ya, karena tujuan saya sebenarnya ke Dieng itu pengen mencoba atau mereview hotel yang klasik itu, yang bernama Dieng Cool Klasik ya, yang berbentuk bangunan klasik. Bukan joglo ya, kalau saya nyebutnya bukan joglo ya. Nah, tujuan saya sebenarnya ingin menginap di situ dan ingin merasakan sensasinya bagaimana. Tapi ternyata sudah full book sampai tanggal 30 Juni ya. Nah, jadi akhirnya saya putuskan untuk
pergi ke penginapan lain dan akhirnya saya mendapatkan penginapan Cahaya di Sikunir. Dari hasil semua yang saya dapatkan sih, penginapan Cahaya Sikunir kalau menurut saya dari 10 nilai mungkin saya kasih nilai 7 saja ya. Dengan harga 350.000 untuk harga biasa dan 500.000 untuk weekend. Tapi kita mendapatkan sebuah pemandangan yang luar biasa. Pemandangan Telaga Cebong dan pemandangan Bukit Sikunir. Dan kita balik lagi ke penginapan Diengkul yang berbentuk klasik itu. Karena memang tujuan saya sebenarnya untuk menginap di situ, tapi akhirnya saya gagal karena tidak mendapatkan kamar. Mungkin lain waktu saya akan mengulang ke situ dengan full reservasi sebelumnya ya, jauh hari sebelumnya untuk mendapatkan pengalaman seperti apa menginap di sebuah bangunan mirip-mirip Eropa gitu ya. Kali ini review hotel ala-ala saya dulu ya, karena ini baru pertama kali saya mencoba mereview sebuah hotel di Dieng maupun ada di mana saja ya. Ya mungkin kedepannya nanti konten-konten seperti ini akan ada ya. Yang saya yakin konten ini pasti berguna bagi kalian, bagi para biker-biker apapun, bagi para keluarga apapun yang butuh informasi tentang penginapan-penginapan di suatu daerah tertentu atau kawasan-kawasan wisata tertentu yang mungkin sekarang lagi viral, lagi hit, booming, dan lain sebagainya. Oke wes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.